فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada pasal yang keempat, syubhatun wal jawabu anha, syubhat dan jawabannya. Di mana barakallahu fikum kita telah mengambil al-mithal hadi asyar, contoh yang ke-11. Al-thani asyar, contoh yang ke-12. Insyaallah kita akan ambil contoh yang berikutnya. Qala rahimahullah al-mithalu tsalitsu asyar, contoh yang ke-13. Qauluhu ta'ala, ucapan Allah Ta'ala, awalam yarau anna khalaqana lahum mimma 'amilat aydina an'ama. Tidakkah mereka melihat bahwa sesungguhnya kami menciptakan untuk mereka dari apa yang diperbuat oleh tangan-tangan kami. Perhatikan, aidina, tangan-tangan kami. An'ama, berupa binatang-binatang ternak. Wal jawab, jawaban dari ayat ini, ayuqal ma huwa zahirul hadhil ayat wa haqiqatuha hatta yuqal innaha surifat anhu. Apakah zahir dari ayat ini dan bagaimanakah hakikat dari zahir tersebut sehingga dikatakan bahwasanya ahli sunnah memalingkan maknanya. Hal yuqal, apakah dikatakan inna zahiraha, bahwasanya zahir ayat ini, anna Allah Ta'ala khalaqal an'am biyadihi, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan binatang ternak dengan tangannya, kama khalaqa Adam biyadihi, sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Kalau begitu, apa bedanya Adam dan binatang? Atau dikatakan inna zahiraha, bahwa zahir ayat ini, anna Allah Ta'ala khalaqal an'ama kama khalaqa ghayraha lam yakhluqha biyadihi. Bahwasanya zahir ayat ini, bahwasanya Allah menciptakan binatang-binatang ternak sebagaimana Allah menciptakan selain binatang. Allah tidak menciptakannya dengan tangannya. Allah tidak menciptakan binatang dan yang lainnya dengan tangannya. Yang Allah ciptakan dengan tangannya hanya Adam. Lakin idhafatul amal ila yadi ila yad. Lalu bagaimana dengan penyandaran kalimat mimma amilat aydina, yang diperbuat oleh tangan-tangan kami? Kata beliau, lakin idhafatul amal ila yad, penyandaran tangan, amal perbuatan itu kepada tangan, al-murad sahibuha, yang dimaksud adalah pemilik tangannya. Mimma amilat aydina ay mimma amilna. Mimma amilat aydina, dari yang diperbuat tangan-tangan kami, maksudnya yang diperbuat oleh kami. Nah, ma'rufun fil lughatil arabiyyatil lati nazala biha al-Qur'anul Karim. Ini adalah sesuatu yang ma'ruf dalam bahasa Arab yang Al-Qur'anul Karim turun dengannya. Penyebutan qana, seperti barakallahu fikum hadis-hadis yang kita baca tadi.
Kana Nabiullah Daud ya'kulu min kasbi yadihi. Dahulu Nabi Daud makan dari hasil jeripayah tangannya sendiri. Maksudnya upaya kerja tangannya. Maksudnya kerjanya dirinya. Sebagaimana barakallahu fikum hadis yang terakhir yang kita baca, khairu ma ya'kuluhu ar-rajul min kasbi yadihi. Sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil tangannya sendiri. Di mana barakallahu fikum bisa saja seorang itu tidak kerja dengan menggunakan tangannya. Sahih. Tapi barakallahu fikum dengan menggunakan pikirannya. Seperti jaksa atau barakallahu fikum pengadilan yang menggunakan banyak pikiran, atau barakallahu fikum seperti profesor yang hanya memberikan perintah dan arahan. Dia tidak kerja langsung turun dengan tangannya. Tapi tetap dikatakan itu adalah hasil jeripayah tangannya secara bahasa. Min kasbi yadihi, dari hasil tangannya sendiri. Tapi yang dimaksud apa? Jeripayahnya secara umum. Karena tidak mesti orang itu bekerja dengan tangan. Walaupun mayoritas pekerjaan itu menggunakan tangan. Nah, kata beliau, ma'rufun fil lughatil arabiyyah, karena ucapan ini ma'ruf dalam bahasa Arab. Allati nazala biha al-Qur'anul Karim, yang dengannya Al-Qur'anul Karim turun. Amma al-qawl al-awwal falaysa huwa dhahirul lafzi. Adapun pendapat yang pertama bahwasanya Allah menciptakan binatang sama dengan menciptakan Adam, itu tidak diinginkan dalam zahir ayat tadi. Liwajhain, karena ada dari dua sisi. Ditinjau dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, anna al-lafza la yaqtadihi bi muqtawal lisan al-arabi alladhi nazala bihi al-Qur'an, bahwa lafaz tersebut bukanlah keharusan yang didatangkan oleh bahasa Arab yang Al-Qur'an turun dengannya. Ala tara ila qawlihi ta'ala, tidakkah kamu melihat kepada ucapan Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian dari suatu musibah, maka dikarenakan kasabat aydikum, ulah tangan-tangan kalian. Apakah orang berdosa hanya pakai tangan? Musibah yang menimpa adalah dikarenakan dosa. Tapi di sini Allah ungkapkan dengan kalimat bima kasabat aydikum, dikarenakan hasil tangan-tangan kalian. Pada barakallahu fikum, di antara dosa pakai lisan. Walaupun tidak keluar A, B, C, tapi ngejek. Dosa. Gitu? Ngejek temannya keluar ke lidahnya. Belum lagi bilang botak. Belum lagi barakallahu fikum kalau dia temannya hitam. Belum lagi barakallahu fikum kalau temannya pendek. Belum lagi barakallahu fikum kalau diejek temannya apa? Japir. Nah, itu semua barakallahu fikum dosa lisan. Sekiranya itu hanya sekedar kabar botak, itu botak, enggak ada masalah. Tapi tujuannya ejek, maka itu menjadi dosa. Sekiranya barakallahu fikum itu hanya sekedar kabar, itu hitam, lotong, bolong, hanya sekedar kabar, itu tidak dosa. Saya barakallahu fikum, kalau tujuan mengucapkannya adalah untuk merendahkan, menjatuhkan, maka jadi dosa. Syahid barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man yadman bi ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi amman lahu jannah. Siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara kedua janggutnya dan kedua pahanya, aku jamin masuk surga. Para ulama menyebutkan ammah, mayoritas yang memasukkan neraka adalah karena mulut dan kemaluan. Oleh karena itu Nabi katakan, siapa yang mau jamin kepadaku agar dia jaga yang ada di antara kedua janggutnya dan kedua pahanya, saya jamin dia masuk surga. Menawar kematikum, mayoritas dosa karena mulut, karena kemaluan. Tapi dalam ayat, bima kasabat aydihim, karena disebabkan ulah tangan-tangan mereka. Sehingga secara bahasa Arab, kalimat tangan tidak mesti yang dimaksud adalah hanya tangan. Tapi yang dimaksud adalah bima kasabat anfusuhum, dikarenakan upaya ulah diri-diri mereka, bukan tangan saja. Yaitu pemilik tangan itu, yaitu dirinya.
Wa qawluhu, dan juga ucapan Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri." Telah nampak kerusakan di atas daratan dan juga lautan. Bima kasabat aydin nas, dikarenakan tangan manusia. Tangannya saja. Sekali lagi tidak. Kakinya juga bisa berdosa. Nabi alaihi salatu wassalam bahkan seburuk-buruk dosa barakallahu fikum adalah i'tiqadi, keyakinan batin, kesyirikan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Kutiba ala ibni Adam habbuhu minaz zina mudrika dzalika la mahala." Telah ditetapkan bagi anak keturunan Adam bagiannya dari bentuk perzinahan, dia pasti terjatuh dalamnya, tidak mungkin lepas. Al-ain zinaha nazar, mata itu zinanya lihat-lihat. Awas, saya mau cuci mata dulu. La ilaha illallah, tidak malu dibilang begitu. Ya, akhi santri mulia, jangan hinakan diri, cuci mata. Boleh yang dilihat orang jelek aja. Biar jadi dosa juga. Ya, cuci mata maksudnya bukan mahram yang malah lihat. Hati-hati. Mudrika dzalika la mahala. Dia pasti dapat, tidak mungkin tidak. Al-ain zinaha nazar, mata itu zinanya lihat-lihat. Pakai tangan mata? Atau diarahkan begini kayak dipicat mata? Saya mau lihat dulu ini. Pakai tangan? Tidak butuh. Wal udun zinaha sama. Telinga perzinahannya dengan rayuan. Walaupun bisa juga dengar rayuan pakai mata, bisa dengar rayuan pakai mata. Rayuan chattingan, senyum sendiri, senyum sembunyi di belakang pohon. Itu juga masuk. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam berbicara dengan apa yang ada saat itu. Al-udhun zinaha nazar. Telinga zinanya ada dengar rayuan, bisikan-bisikan. Wal yad zinaha al-batsh. Tangan perzinahannya sentuh yang pegang. Wal rijl zinaha al-mashi. Kaki zinanya jalan. Wal qalbu yatamanna dzalik, hatinya yang berharap-harap, berkeinginan. Ya. Wal farju yusaddiqu wa yukadzibu, kemaluannya yang membenarkan keinginan hatinya atau menolaknya. Syahid barakallahu fikum, apa yang disebutkan dari hadis ini menunjukkan bahwasanya dosa itu bukan hanya dengan tangan. Tapi barakallahu fikum, dosa dari bentuk yang lain. Sahih. Sehingga apa yang disebutkan bima kasabat aydin nas, maka bukan yang dimaksud tangannya saja, tapi yang dimaksud adalah orang yang melakukannya. Jelas? Dan ini barakallahu fikum teks bahasa Arab. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar mereka merasakan sebagian, subhanallah, kerusakan yang terjadi, musibah yang menimpa itu adalah dari sebagian dosa yang dilakukan manusia. Dan ini rahmat sebenarnya. Tapi kan sudah kena musibah, untung baru sebagian yang Allah kasih. Coba Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan siksaan terhadap semua perbuatannya. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Sekiranya Allah ingin memberikan ganjaran kepada manusia dikarenakan perbuatannya, maka tidak akan tersisa satu manusia pun di atas muka bumi. Tidak akan tersisa. Tapi Allah barakallahu fikum masih kasih kesempatan supaya tobat. Kasih kesempatan yang sudah ingin sama perempuan cepat melamar. Iya. Jangan barakallahu fikum bawa-bawa pergi cuci mata. Sama lamar. Alhamdulillah kalau terima, kalau tidak ya cari yang lain. Semoga memudahkan. Tapi jangan cuci mata tempat lain. La ilaha illallah. Subhanallah. Syahid barakallahu fikum. Ini semua adalah di antara gambaran yang disebutkan bahwa apa yang menimpa hanya adalah sebagian dari dosanya manusia. Maka banyak bersyukur bahwa apa yang menimpa berupa petaka, kesulitan, kesusahan itu adalah sedikit dari dosa kita sebagai teguran. La'allahum yarji'un, kata Allah, agar mereka kembali, rujuk. Yang berdosa bertobat,
yang keluar dari sunnah balik kepada sunnah, yang menjauh dari tauhid kembali kepada tauhid, dan seterusnya. Wa qawluhu, dan juga ucapan Allah, dzalika bima qaddamat aydikum, itu semua adalah dikarenakan apa yang telah diperbuat tangan-tangan kalian. Fa innal murad ma kasabahu insan nafsuhu, maka yang dimaksud dalam ayat-ayat ini adalah apa yang diperbuat oleh orang itu sendiri. Wa ma qaddamahu, dan apa yang telah dia dahulukan. Wa in amilahu bi ghairi yadihi, walaupun dia lakukan itu tanpa menggunakan tangannya. Sebagaimana barakallahu fikum, di antara dosa yang paling parah adalah i'tiqadi. Dia meyakini bahwa di sana ada pencipta selain Allah. Dia tidak ucapkan, tapi dia yakin di sana ada pencipta selain Allah. Atau barakallahu fikum, dia meyakini bahwasanya di sana ada kesembahan yang juga pantas untuk disembah selain Allah. Ini juga keyakinan. Apakah ada hadisnya? Tidak. Bahkan barakallahu fikum, dia turunkan jidatnya kepada selain Allah. Dia tidak gunakan tangan. Dia sujud kepada selain Allah. Dan ini barakallahu fikum adalah jerih payahnya. Dan itu adalah usahanya. Allah musta'an. Wa in amilahu bi ghairi yadihi, walaupun dia mengerjakannya tanpa dengan tangannya. Bi khilafi ma idza qala, beda halnya apabila dikatakan amiltuhu bi yadi. Aku mengerjakannya dengan tanganku sendiri. Perhatikan ucapan ini. Bi yadi, dengan tanganku sendiri. Kama fi qoulihi ta'ala, seperti yang Allah Taala sebutkan, fawailun lilladzina yaktubuna al-kitaba, pakai apa itu? Bi aidihim. Ta'diyahnya, Pak. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Kemudian dia mengatakan ini datangnya dari Allah agar mereka bisa dapat duit yang sedikit darinya. Fa'innahu yadullu ala mubasharati syai' bil yad, karena ayat ini menunjukkan tentang terjun langsung dengan menggunakan tangan. Ini sisi yang pertama. Bahwasanya lafaz yang disebutkan dalam ayat Yasin tidak menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah tangan. Barakallahu fikum, kalimat ya dalam ayat tersebut adalah diri Allah Taala, bukan tangannya. Nah, maksudnya dalam ayat yang lain. Al-Thani, alasan kedua, annahu law kana al-murada anna Allah Ta'ala khalaqa hadhihi al-an'ama bi yadihi, bahwa sekiranya yang diinginkan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan binatang-binatang itu dengan tangannya sendiri, lakana lafzul ayat, maka niscaya lafaz ayat itu khalaqana lahum bi aidina, kami menciptakan untuk manusia dengan tangan-tangan kami. An'ama berupa binatang ternak. Kama qala Allah Ta'ala fi Adam, sebagaimana yang Allah katakan tentang Adam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya. Apa wahai iblis yang menghalangimu untuk sujud dengan sosok yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Di sini ada dengan bi. Lianna Al-Quran nazala bil bayan la lit-ta'niyah. Demikian itu dikarenakan Al-Quran turun dengan penjelasan, bukan untuk menggelapkan, membingungkan. Nah, Allah menyebutkan dalam ayat Yasin, mimma amilat aidina, tidak mengatakan mimma amilat bi aidina. Kalau di situ kepakai bi aidina, maka maksudnya baru tangan. Seperti Allah mengatakan kepada iblis, ma mana akan tasjuda lima khalaqatu bi yadayya, dengan tanganku. Karena yang Allah maksudkan dengan Adam adalah keistimewaan Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah Ta'ala. Nah, wa idza dhahara butlanul qawl al-awwal, apabila jelas salahnya ucapan pertama, ta'ayyana ayatuna qawamu huwa al-qawl ats-tsani, maka jelas bahwa yang dimaksud yang benar adalah ucapan yang kedua, yaitu zahir ayat ini Allah menciptakan binatang itu sebagaimana Allah menciptakan selainnya.
Tapi dengan menggunakan tangannya. Kenapa? Yang Allah Ta'ala ciptakan dengan tangannya adalah makhluk-makhluk istimewa. Hanya makhluk-makhluk istimewa. Nah, seperti Adam alaihi salam. Wa huwa anna zahir al-lafzi anna Allah Ta'ala khalaqa al-an'am kama khalaqa ghayraha. Bahwa zahir lafaz ayat Yasin adalah anna Allah Ta'ala menciptakan binatang-binatang ternak seperti menciptakan makhluk lainnya, walam yakhluqha biyadihi, dan Allah tidak menciptakannya dengan tangannya sendiri. Lakin idhafatul amal ilal yad ka idhafatihi ila nafsi, tapi penyandaran amal perbuatan itu kepada tangan sama dengan penyandaran terhadap dirinya. Bimuqtadal lughatil arabiyyah, sesuai dengan keharusan bahasa Arab. Bikhilafi ma idza udhifa ila an-nafsi wa udhiya bil ba. Berbeda halnya apabila disandarkan kepada dirinya dengan ta'diyah, kata sambung pakai ba, bi aidina. Ila yad, kepada tangan, bi yadi, bi aidina. Fatanabbah lil farq, maka perhatikan perbedaannya. Di situ ada kata sambung bi. Kalau didatangkan kata sambung bi, maka yang dimaksud adalah tangan secara langsung. Tapi barakallahu fikum, kapan tidak masuk kalimat bi, kata sambung bi, maka yang dimaksud adalah seperti Allah menciptakan yang lain. Inna matala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun. Cukup Allah katakan jadilah dia. Tapi Adam alaihi salam diciptakan dengan tangan Allah yang mulia. Fa inna tanabbuha lil furuqi bainal mutasyabihat min ajwali anwa'il ilmi. Karena memperhatikan, menyadari perbedaan antara hal-hal yang mirip, yang serupa, merupakan jenis ilmu yang paling berkualitas. Karena kapan seseorang tidak tahu, maka dia akan salah paham. Kapan seseorang tidak mengerti perbedaan hal-hal yang samar, maka dia akan terjerumus dalam kesalahan. Wabihi yazulu katsirun minal isykalat, dan dengan bisanya membedakan hal-hal yang serupa ini akan hilang, akan sirna banyak dari permasalahan-permasalahan yang membingungkan. Nah, jelas contoh yang ke-13? Jelas? Baik, insya Allah.